Tunggu. Seperti ada yang tidak beres, Lur. Tuh lihat. Ngapain mereka di tempat sepi? Iya, Tang. Ayo kita selidiki. Selidiki. Iya, sekilidi. Wah, Benar kan, Pak? Jualan Bapak pasti laris manis dan Bapak dapat untung banyak. Ayam tiren punya saya tuh dijamin segar. Pembeli tak akan menyadari kalau ayam yang dia makan adalah daging ayam tiren. Hei, hei. Iya mas, makanya saya sekarang pesen ayam tiren, lebih banyak lagi, biar untungnya semakin banyak. wah, ternyata selama ini Pak Bandos menggunakan daging ayam tiren untuk ayam geprek. Jualannya, pantesan ayam gepreknya porsinya sekarang lebih besar dan harganya murah. HP mana HP mulur? Kita rekam. Buat bukti. HP ku ketinggalan di counter. Tang. Bilang aja nggak punya HP. Hehe. Pakai HP kamu aja, Tang. Aku juga nggak punya HP, Lur. Huhu. Sama aja. Kocak lu. Pak Bandos dan istrinya adalah penjual ayam geprek legend yang terkenal di desa Oseng-Oseng. Kelezatan ayam gepreknya sudah tidak diragukan lagi selama lebih dari 1 dekade. Namun, karena situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kios ayam gepreknya mulai sepi pengunjung. Kira-kira apa ya penyebabnya? Pak, jualan ayam geprek kita makin kesini makin sepi ya. Langganan kita satu persatu meninggalkan kita dan beralih membeli di tempat lain yang harga ayam gepreknya lebih murah dan lebih besar porsi ayamnya. Iya bu, gimana ya? Harga ayam mentah aja per kilonya sekarang naik. Kalau kita jual dengan harga murah, laba kita tipis banget. Bisa-bisa malah nggak ada lebihan. Dipikir-pikir, pusing juga ya Pak. Pantes saja akhir-akhir ini banyak penjual makanan yang gulung tikar. Serba salah sih. Jual harga murah kita yang rugi, jual dimahalin pelanggan malah pada kabur. Ini yang namanya maju mundur kena bu. Pak, sepertinya Anda sedang ada masalah ya Pak. Pasti karena harga daging ayam yang melambung tinggi ya. Pasti laba yang Anda peroleh dari jualan ayam geprek sedikit ya. Kadang malah rugi kalau jualan gak habis. Kok tahu sih mas? Anda penjahit ya? Maksud saya, Anda peramal ya? Bukan Pak. Saya kebetulan kerja di pemotongan daging ayam. Saya punya solusi untuk Bapak. Pasti Bapak tertarik. Apa tuh? Saya punya kerja sampingan sebagai pemasok daging ayam tiren. Harganya murah loh Pak. Dijamin Bapak untung banyak deh. Gah, nanti pelanggan saya malah pada kabur. Eits, jangan buru-buru nolak Pak. Dari segi rasa sama saja kok. Dijamin pelanggan Bapak tidak menyadari kalau yang dia makan adalah ayam tiren. Karena dijamin ayam tiren yang aku jual masih segar. Percaya deh, Bapak pasti untung banyak. Oh gitu ya? Boleh deh saya coba. Esokan harinya, ayam geprek Pak Bandos mulai ramai pelanggan lagi. Pelanggan merasa puas dengan porsi ayam yang lebih besar dari biasanya dan harganya juga murah meriah. Dari segi rasa juga tidak jauh berbeda. Hal ini membuat ayam geprek Pak Bandos laris manis dan habis dalam beberapa jam saja. Wah Pak, laba kita banyak sekali Pak. Kalau seperti ini terus, kita bakal cepat kaya raya Pak. Wah, iya bu. Benar juga kata penyuplai daging ayam tiren itu. Meski dari daging ayam tiren, tapi rasa dan kesegarannya tidak jauh berbeda dari daging ayam segar. Pelanggan kita tidak menyadari hal ini. Mereka justru merasa jualan kita sekarang porsinya lebih gede dan murah harganya. Pak, gimana kalau kita tambah lagi pesen daging ayam tirennya? Supaya untung kita semakin banyak dan banyak lagi. Wah, bagus juga ide kamu bu. Besok Bapak hubungi penyuplai ayam tiren itu ya. Bapak akan minta jatah dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari biasanya.
Tunggu. Seperti ada yang tidak beres, Lur. Tuh lihat. Ngapain mereka di tempat sepi? Iya, Tang. Ayo kita selidiki. Selidiki. Iya, sekilidi. Wah. Benar kan, Pak? Jualan Bapak pasti laris manis dan Bapak dapat untung banyak. Ayam tiren punya saya tuh dijamin segar. Pembeli tak akan menyadari kalau ayam yang dia makan adalah daging ayam tiren. Hei. Iya, Mas. Makanya saya sekarang pesen ayam tiren lebih banyak lagi, biar untungnya semakin banyak. Wah, ternyata selama ini Pak Bandos menggunakan daging ayam tiren untuk ayam geprek. Jualannya, pantesan ayam gepreknya porsinya sekarang lebih besar dan harganya murah. HP mana HP-mu, Lur? Kita rekam. Buat bukti. HP ku ketinggalan di counter. Tang. Bilang aja nggak punya HP. Hehe. Pakai HP kamu aja, Tang. Aku juga nggak punya HP, Lur. Huhu. Sama aja. Kocak lu. Warga desa Oseng-Oseng mendatangi rumah Pak Bandos. Hei, Pak Bandos! Kurang ajar sekali kalian ya. Menggunakan daging ayam tiren untuk dijual. Selama ini kami dibohongi. Tega sekali kalian bohongi kami. Demi keuntungan kalian melakukan kecurangan. Selain tidak halal untuk dimakan, daging ayam tiren kan tidak layak untuk dimakan. Berpotensi mengandung banyak penyakit. Kenapa? Ini, kami tidak mungkin melakukan itu semua. Kami sudah dikenal sejak belasan tahun. Kami pasti jaga kepercayaan para pelanggan. Jangan mengelak kalian. Beberapa orang warga melihat kalian sedang belanja ayam tiren dari penyuplai. Itu fitnah. Demi Tuhan, kami tidak melakukannya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Jadilah pedagang yang jujur dan amanah, karena kejujuran adalah modal utama dalam mencari rezeki. Keuntungan besar tidak berarti apa-apa jika diperoleh dengan cara yang curang. Ingatlah, setiap rupiah yang kita dapat akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga ke depannya lebih berhati-hati dan mengutamakan kejujuran dalam setiap transaksi. Sangat disayangkan melihat pedagang yang memilih jalan kecurangan demi keuntungan sesaat. Padahal, kepercayaan pelanggan jauh lebih berharga dari uang. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran, agar ke depan bisa berdagang dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Sehingga rezeki yang didapat menjadi lebih berkah. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya.